Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 akan membahas tentang Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Malaka. Saya Nilani Soti Zakia selaku moderator dan sekaligus pemateri. Saya Nalifa Zalfa sebagai pemateri. Saya Ulaya Akila sebagai editor. Saya Anissa Registananda sebagai pemateri. Dan kita dari kelompok 1. Baik, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu tentang Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia, dan kerajaan ini terletak di pesisir timur Laut Aceh. Samudra Pasai didirikan oleh Murah Khair yang bergelar Maharaja Mahmud Syah yang memimpin selama 1402 sampai 1708 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai ini mengalami masa keemasannya pada pemerintahan dinasti kedua yang dipimpin oleh Sultan Malik As-Saleh yang memimpin pada tahun 1270 sampai 1275 Masehi. Dan ini dia peta wilayah kekuasaan Samudra Pasai. Penguasa kerajaan Samudra Pasai terdiri dari dua dinasti, yaitu ada Murah Khair dan Murah Silu. Yang pertama itu ada dinasti Murah Khair, pendiri dan raja pertama kerajaan Samudra Pasai yang bernama Murah Khair yang bergelar Maharaja Mahmud Syah yang memimpin selama 1402 sampai 1708 Masehi. Pengganti Murah Khair adalah Maharaja Mansur Syah yang berkuasa dari tahun 1708 sampai 1133 Masehi, dan kemudian digantikan Maharaja Ghiyasuddin Syah yang berkuasa dari tahun 1133 sampai 1155 Masehi. Raja Samudra Pasai berikutnya Murah Noe yang bergelar Maharaja Nuruddin. Ia berkuasa dari tahun 1155 Masehi sampai 1210 Masehi. Raja ini tidak memiliki keturunan, sehingga saat dia wafat, kerajaan Samudra Pasai ini dilanda dengan kekacauan dan perebutan kekuasaan. Dan yang selanjutnya ada dinasti Murah Silu. Murah Silu bergelar Sultan Malik As-Saleh yang memimpin pada tahun 1285 sampai 1297 Masehi. Pada masa pemerintahannya ini, sistem pemerintahan kerajaan dan angkatan laut serta darat sudah terstruktur rapi. Kerajaan mengalami kemakmuran terutama setelah pelabuhan Pasai resmi dibuka. Murah Silu memperkukuh hubungan ini dengan menikahi Putri Ganggang Sari, yaitu anak Raja Perlak. Dan ini beberapa peninggalan dari Kerajaan Samudra Pasai. Dan selanjutnya kita berdua akan membacakan materi tentang Kerajaan Malaka. Awal Kerajaan Malaka berdiri tidak diketahui secara pasti. Menurut beberapa versi, Kerajaan Malaka didirikan oleh seorang pangeran dari Palembang bernama Parameswara yang lari ke Malaka ketika terjadi serangan dari Majapahit. Ia mendirikan Kerajaan Malaka sekitar tahun 1400 Masehi. Pada mulanya, Parameswara adalah raja beragama Hindu. Setelah memeluk Islam, dia mengganti dengan nama Islam Iskandar Syah 1400 sampai 1414 Masehi. Raja pertama ini kemudian digantikan oleh Sultan Muhammad Iskandar Syah. Selanjutnya raja-raja yang berkuasa di Malaka adalah Sultan Muzaffar Syah, Sultan Mansur Syah, Sultan Alauddin Syah, dan Sultan Mahmud Syah. Perdagangan menjadi sumber utama penghasilan kerajaan Malaka. Terdapat beberapa ciri mengenai perdagangan di Malaka. Yang pertama, raja dan pejabat tinggi kerajaan terlibat dalam kegiatan dagang. Mereka memiliki kapal, nakhoda, dan awal kapal yang bekerja kepadanya. Selain itu, mereka juga menanamkan modal kepada perusahaan pelayaran. Yang kedua, pajak bea cukai yang dikenakan terhadap setiap barang dibedakan atas asal barang. Barang yang berasal dari Asia Barat seperti India, Persia, Arab, dan lainnya
dikenakan biaya sebesar 6%. Yang ketiga itu perdagangan dijalankan dalam dua jenis. Pertama, perdagangan memasuki modal dalam bentuk barang dagangan yang diangkut dengan kapal untuk dijual ke negeri lain. Kedua, pedagang menitipkan barang atau meminjamkan uang kepada nakhoda yang akan membagi keuntungan dengan pedagang memberi modal. Yang keempat, kerajaan mengeluarkan berbagai undang-undang yang mengatur perdagangan di Malaka agar perdagangan berjalan lancar. Kerajaan Malaka mengalami keruntuhan setelah Malaka dikuasai oleh Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque pada tahun 1511 Masehi. Setelah berhasil menguasai Malaka, Portugis segera membangun benteng pertahanan. Salah satu benteng peninggalan Portugis yang masih berdiri kukuh hingga sekarang ialah Benteng A Famosa. Demikian presentasi dari kita. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, dan bila ada sound yang mengganggu mohon dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.